Di video yang terakhir untuk minggu ini, kita akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan suatu persamaan kongruensi. Oke, jadi permasalahan kita adalah, misalkan kita punya kongruensi A dikali X itu kongruen B modulo M. Dimana di sini kita tahu A dan B dan C, A dan B ini bilangan bulat dan M itu bilangan bulat positif ya. Nah ini kan artinya M itu habis membagi AX dikurang B. Jadi ini artinya modulo ya. Ya untuk pengingat aja ini artinya kongruensi. Cuman di sini X itu suatu variabel gitu. Kita nggak tahu X-nya berapa. Jadi di sini kita mau cari X gitu. Oke. Nah, nanti nilai X-nya ada banyak gitu. Solusi X itu ada banyak. Oke, jadi X itu nanti ada banyak gitu. Jadi kita memang ingin mencari solusi semua X-nya gitu. Yang memenuhi ini gitu. Nah, idenya adalah bagaimana gitu? Idenya adalah kita untuk menyelesaikan kongruensi ini, idenya adalah kita cari yang poin ini, mungkin saya tulis di sini ya. Idenya adalah cari inverse dari A mod M gitu. Oke. Nah, maksudnya inverse dari A mod M itu apa? Inverse dari A mod M ini adalah suatu bilangan bulat A topi atau A bar ya, yang memenuhi A bar dikali A itu kongruen dengan 1 modulo M. Oke. Nah, A bar ini namanya adalah inverse dari A modulo M. Jadi, A bar ini adalah inverse dari A modulo M. Nah, di sini A modulo M ya tentunya ini ya suatu A dibagi M sisanya berapa gitu ya. Ya ini kan suatu kongruensi ya, suatu modulo ya. Nah, A modulo M ini sebenarnya dia belum tentu punya inverse gitu. Tapi teorema berikut menjamin suatu kasus di mana si A mod M ini punya inverse. Jadi kasusnya ini seperti ini. Jadi kalau kita punya A mod M gitu ya. Ya kan? Jadi misalkan kita punya A mod M. Nah, si A mod M ini dia akan punya inverse kalau GCD-nya itu 1 gitu. GCD dari A dan M. Oke. Kalau misalkan GCD-nya nggak 1, nanti ya kita nggak tahu dia punya inverse atau enggak gitu. Nanti tapi kalau GCD-nya 1, nanti si A topinya ini, si inverse itu pasti ada. Sehingga nanti A topi itu kalau kita kalikan dengan A, dia akan kongruen dengan 1 modulo M. Oke. Nah, nanti dan si A topi, si inverse-nya itu nanti akan ada banyak juga gitu. Jadi nanti semua inverse-nya itu adalah semua, nanti kalau kita dapat A topinya, nanti semua angka yang kongruen dengan A topi modulo M juga merupakan inverse-nya gitu. Nah, mungkin biar lebih jelas, coba kita lihat aja contohnya ya. Jadi, coba cari inverse dari 3 modulo 7. Oke. Nah, di sini artinya 3 modulo 7 ini berarti kan A modulo M ya. Jadi A kita 3, M kita 7. Nah, di sini kita bisa mudah dengan memeriksa kalau GCD 3 dan 7 itu 1. Karena ya mereka nggak, dua-duanya udah bilangan prima kan. Oke. Artinya si inverse A topi ini pasti ada. Karena berdasarkan teorema, pasti ada ya. Karena syaratnya udah terpenuhi. Syaratnya kan GCD-nya harus 1. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencari inverse-nya? Jadi kan kita mau cari A topi sehingga A topi itu kongruen, sehingga A topi dikali A kongruen dengan 1 modulo 7 kan. 1 modulo M-nya gitu. M-nya 7. Artinya sekarang idenya adalah ini kan GCD-nya 1 ya. Ingat di video sebelumnya kita bisa menuliskan GCD itu dalam kombinasi linear si angka-angka yang angka-angka ininya gitu, angka-angka yang GCD-nya berapa gitu, oke? Jadi di GCD 1 ini bisa kita tuliskan dalam kombinasi linear 3 dan 7. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan 1 ini dalam kombinasi linear 3 dan 7? Nah, ini caranya sudah dipelajari di video sebelumnya ya. Jadi lakukan dulu algoritma Euclid untuk 3 dan 7. Nah, setelah itu baru kerja mundur. Nah, ini mungkin contohnya masih terlalu singkat ya. Jadi algoritma Euclid untuk mencari algoritma Euclid untuk mencari GCD 3 dan 7 itu kan kita bagi 7 dengan 3 ya. Kita bagi 7 dengan 3, nanti sisanya berapa? Nah, ini kan hasilnya 7 itu adalah 2 dikali 3 tambah 1. Dari sini udah ketahuan 1 itu berarti 1 yang ini ya. Si GCD-nya kan 1 yang ini ya. Di sini udah ketahuan kalau 1 itu adalah, ini 2 kali 3-nya bisa pindah ruas ya. Jadi 1 itu adalah min 2 dikali 3 ditambah 1 kali 7. Oke? Nah, di sini kan tadi A kita 3 ya. Ya kan? Kan A kita kan 3.
Artinya ini A kita kan. Nah, kalau kita mau mencari atopi itu adalah koefisien dari A-nya setelah kita menuliskan satu ini dalam kombinasi linear 3 dan 7. Nah, koefisien 3-nya kan min 2. Jadi atopi kita adalah min 2 gitu. Oke. Jadi di sini ya kita dapat atopi kita min 2. Oke, atopi kita min 2. Oke, jadi di sini kita dapat. Nah, sekarang ya bisa kita periksa kalau memang min 2 ini adalah inverse dari 3 modulo 7. Cara periksanya ya tinggal kita kalikan min 2 ini dengan 3. Dengan A-nya ya, kita kalikan balik dengan A, berarti kan kita dapat min 6. Dan min 6 itu memang kongruen 1 modulo 7. Karena kita tahu 7 itu kongruen dengan min 6 min 1 kan. Min 6 dikurang 1. Jadi kita dapat nih, atopi dikali A ekuivalen dengan 1 modulo 7. Dengan 1 modulo M-nya di sini. Oke. Nah, tentunya nanti sesuai yang tadi saya katakan, nanti si atopinya itu tidak hanya min 2 gitu, tapi min 2 ini kayak kasus yang koefisien yang solusi yang kita dapat dari kerja mundur setelah algoritma Euclid kan. Cuma nanti semua bilangan yang kongruen dengan min 2 modulo 7 juga merupakan solusinya gitu. Jadi juga merupakan inverse dari 3 modulo 7 gitu. Jadi misalkan kayak 5 atau 12 atau yang lain-lain gitu. Jadi kan kita tahu ya kayak 5 itu kan memang kongruen dengan min 2 7 kan. Karena ya kita bisa periksa kalau 7 itu habis membagi 5 dikurang min 2. Ya kan? Ini 7 habis membagi 7. Artinya 5 juga merupakan inverse dari 3 modulo 7 gitu. Oke? Dan lain-lain gitu. Cuman dari kerja mundur ini ya yang kita dapatkan pertama atopinya itu min 2 gitu. Ini yang kita dapatkan pertama, tapi nanti ada banyak solusinya. Oke, mungkin contoh yang berikutnya, coba cari yang agak lebih rumit ya. Jadi coba kita cari inverse dari 101 modulo 4620. Nah, jadi untuk mencari ini ya sebenarnya langkah pertamanya adalah kita periksa dulu dia ini memang punya inverse atau enggak gitu. Artinya kita periksa dulu GCD-nya itu 1 atau enggak gitu. Oke. Nah, cara periksa GCD ini 1 atau enggak ya tentunya kita harus cari dulu ya GCD antara dua bilangan ini berapa. Caranya tentunya dengan algoritma Euclid gitu. Jadi kalau ingat algoritma Euclid itu kan kumpulan dari algoritma pembagian ya. Pertama bagi dulu 4620 dengan 101. Jadi dapatnya seperti ini. Oke. Nanti si hasil baginya ini kita bagi dengan sisa. Oke. Dan seterusnya. Lanjut seperti ini. Jadi ya ini algoritma Euclid yang diulangi. Jadi biar saya nggak banyak mengulang, biar saya tidak menghabiskan banyak waktu. Jadi kalau ada yang belum mengerti kenapa seperti ini, coba diulang lagi video tentang algoritma Euclid-nya. Nah, nanti di sini kalau kita lihat sisa terakhir yang tidak nolnya kan 1. Artinya ya GCD-nya 1 ya. GCD ini adalah 1 gitu. Oke, itu baru memeriksa GCD. Nah, sekarang kalau kita mau mencari inverse-nya, tuliskan 1 ini dalam kombinasi linear 101 dan 4620. Caranya kerja mundur gitu. Jadi di sini kita lihat dari sini kan 1 itu artinya adalah 3 dikurang 1 kali 2. Ya kan? Nah, terus 2 ini kita lihat dari sini gitu. 2 ini adalah 23 dikurang 3 kali 7 kan. Berarti 1 itu adalah 3 dikurang 1 dikali 23 dikurang 3 kali 7. Terus dirapikan. Berarti ini sama aja dengan min 1 kali 23. Di sini ada plus 3. Ini 7 kali 3 ya. Saya tuliskan 7 kali 3. Di sini ada plus 7. Berarti tambah 10 kali 3 gitu. Nanti 3 ini kita lihat dari sini gitu. 3 itu adalah 26 dikurang 1 kali 23. Nanti substitusikan 3 ini ke sini gitu. Oke. Dan seterusnya gitu. Jadi langkah ini udah dipelajari juga ya cara menuliskan kombinasi linearnya di video sebelumnya. Dan ini ya kira-kira prosesnya seperti ini gitu. Jadi proses kerja mundur seperti ini. Nanti ini ini hasilnya kira-kira nanti kalau kalian benar ngitungnya hasilnya seperti ini gitu. Oke. Nah, sekarang kan kalau kita ingat kan kita mau cari inverse. A itu inverse dari 101 mod 4620 kan. Artinya kita mau cari atopi sehingga atopi dikali 101 itu ekuivalen dengan atau kongruen dengan 1 modulo 4620 gitu. Nah, ini A kita 101 ya. Nah, sekarang dari
dari hasil kombinasi linearnya kita lihat si koefisien 101-nya itu apa gitu. Nah, kita lihat ini kita 101. Koefisiennya 1061 ya. 1601. Jadi ini atopi kita gitu, 1601. Oke. Ini atopi kita. Jadi inverse-nya itu atopi adalah 1601. Dan kita bisa periksa kalau atopi dikali A itu nanti ini hasilnya ya. Ini itu pakai kalkulator. Nanti bisa kalian periksa kalau hasil kalinya ini kongruen dengan 1 modulo 4620. Oke. Jadi bisa kalian periksa kalau 4620 itu habis membagi si ini 16701 dikurang 1, tapi jadi 0 di sini. Jadi ini habis membagi. Jadi ini A inverse-nya. Dan tentunya nanti atopi ini ada banyak ya. Jadi solusi lainnya adalah semua bilangan B yang kongruen dengan 1601 modulo 4620 juga solusinya gitu. Cuman ya di sini kita nggak perlu cari lah, karena kita yang penting atopinya ada gitu. Tapi semua angka lain yang kongruen dengan 1601 modulo 4620 itu merupakan solusi juga gitu, merupakan inverse dari 101 modulo 4620 juga. Oke. Nah, itu kita baru mencari inverse dari A modulo M. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mau menyelesaikan kalau kita mau mencari X yang merupakan solusi dari persamaan kongruensi AX kongruen dengan B modulo M. Nah, caranya adalah kalau kita udah punya inverse atopinya ini, kita kalikan kedua sisi dengan atopi gitu. Jadi di sini nanti kan kita punya AX itu kongruen dengan B modulo M kan. Nah, sekarang kita mau mencari X. Nah, kalau kita sudah dapat atopinya yang merupakan inverse dari A modulo M, ini bisa kita kalikan atopi di sini, kalikan atopi di sini gitu. Nanti atopi kali A kan 1 ya. Jadi ini dapat sisanya tinggal X yang kongruen dengan atopi B modulo M gitu. Nah, ini solusi X-nya gitu. Nanti X-nya nanti ada banyak kan. Kan semua angka yang kongruen dengan atopi B modulo M gitu. Oke, nah mungkin contohnya kira-kira ini ya. Jadi contoh yang sederhananya coba cari solusi dari 3X kongruen dengan 4 modulo 7. Artinya cari dulu. Langkah step pertamanya cari atopi yang merupakan inverse dari A modulo 7 ya. Dimana sekarang A-nya kan 3 gitu. M-nya 7 ya. Berarti cari atopi sehingga atopi dikali A itu kongruen 1 modulo 7. Ya kan? A-nya 3. Artinya kita mau mencari inverse dari 3 modulo 7. Tapi tadi kita udah tahu ya, inverse-nya itu min 2 gitu. Jadi kan udah dihitung di contoh 1, yang ini. Ya kan, inverse 3 modulo 7 itu min 2. Atopinya min 2. Artinya sekarang ya bisa kita kalikan aja si kedua sisi itu dengan atopinya. Atopinya tadi kita dapat min 2, jadi ini atopi ya. Atopinya min 2. Kita kalikan min 2 itu ke kedua sisi persamaan ini gitu. Jadi min 2 kali 3X itu min 6X. Terus min 2 kali 4 mod 7, kita dapat min 8, kita dapat min 8 mod 7. Nah, sekarang di sini yang kita perhatikan ya, tentunya kita tahu ya, min 6 itu kongruen 1 modulo 7. Ini kan tadi udah dibahas ya. Artinya si min 6 ini berubah menjadi 1 gitu. Makanya di sini sisanya tinggal dapat X aja gitu. Oke, sama kayak yang ini ya. Ini kan tadi 1 ya. Jadi X itu kongruen dengan min 8 mod 7 gitu. Tapi min 8 itu, jadi X kongruen dengan min 8 min 7. Tapi min 8 itu juga kongruen dengan 6 modulo 7. Jadinya X itu kongruen dengan min 8, yang kongruen juga dengan 6 modulo 7. Oke. Jadi ya X-nya ini ya. Jadi X-nya adalah, jadi solusinya adalah, si X itu adalah si semua angka yang kongruen dengan 6 modulo 7. Gitu. Oke, jadi angka-angkanya apa aja? Angka-angkanya misalkan 6, 13, 20, dan lain-lain gitu. Oke. Dan ya bisa kita periksa juga kalau X-nya kita ganti 6 di sini kan, ini kan jadi 3 kali 6 ya. Kalau kita mau periksa gitu, 3 kali 6 itu 18. 18 itu memang 18 itu memang kongruen dengan 4 modulo 7. Jadi ya sistem ini benar gitu. Untuk solusi X-nya ini gitu. Oke. Nah, materi terakhir adalah yang di sini kalau saat kita menyelesaikan persamaan ini kan ini hanya satu buah persamaan ya. Sekarang bagaimana kalau kita punya sistem persamaan gitu.
Maksudnya ini ada sebenarnya ini masalah dari abad pertama ya malah. Jadi ada puzzle kayak gini gitu dari Chinese mathematician gitu ya, namanya Sun Tzu. Puzzle-nya tuh kayak gini. Jadi cari suatu angka yang kalau dibagi 3 sisanya 2, terus kalau dibagi 5 sisanya 3, terus kalau dibagi 7 sisanya 2. Nah, itu dalam bahasa modern sebenarnya kita itu ingin mencari solusi dari sistem kongruensi yang seperti ini gitu. Jadi cari X sehingga kalau dibagi 3 sisanya 2, cari X kalau dibagi 5 sisanya 3, dan cari X kalau dibagi 7 sisanya 2. X-nya harus angka yang sama ya. Jadi ini sistem persamaan, sistem linear dari suatu kongruensi gitu. Oke, jadi sekarang kongruensinya nggak hanya satu kongruensi kayak di contoh 3 ini, tapi ada ya bisa banyak gitu, bisa lebih dari 2 gitu. Oke. Nah, penyelesaian ini caranya kita sebut dengan Chinese Remainder Theorem karena puzzle ini awalnya dari China gitu. Oke. Ya jadi Chinese Remainder Theorem sendiri apa sih bunyinya gitu. Jadi bunyinya itu adalah kalau misalkan kita punya sistem persamaan seperti ini ya. Nah, tapi di sini si modulo-modulo ini harus pairwise relatively prime gitu. Jadi harus relatif prima berpasangan gitu ya. Jadi kayak kalau di contoh ini ya masih oke ya. Jadi 3 dan GCD 35, kalau kita lihat kan MM-nya 357 ya. Di sini 35 itu GCD-nya 1, terus GCD 5 dan 7 GCD-nya 1, terus GCD 3 dan 7 juga 1. Jadi ini karena syaratnya terpenuhi, kita bisa menggunakan Chinese Remainder Theorem. Oke, jadi si M1, M2 sampai Mn itu harus relatively ini ya, harus pairwise relatively prime gitu. Si modulo-modulonya ini gitu. Oke. Nah, nanti Chinese Remainder Theorem itu mengatakan bahwa kalau di sini si M1, M2 sampai Mn itu pairwise relatively prime, nanti solusi X-nya itu pasti ada gitu. Tapi nanti solusi X-nya itu tunggal modulo M, di mana M ini adalah perkalian dari si M1, M2 sampai Mn ini. Oke. Solusinya ada, dan solusinya itu diberikan dalam rumus, X-nya itu nanti akan berupa A1 dikali M besar 1 dikali Y1, ditambah A2, M2, Y2, dan seterusnya, di mana si M1, M2, dan Mn ini adalah M dibagi si MI-nya gitu. Jadi kalau MI itu kan M dibagi MI ya, di mana MI-nya itu M yang ini gitu. Atau ya kalau M1 artinya M1 itu adalah M dibagi M1 ya, di mana M1-nya yang ini, M1 yang pertamanya, terus M ini adalah perkalian semua M ini gitu. Oke, itu M-nya. Jadi berarti kalau M2 berarti tinggal M2 itu adalah M dibagi M2 ya. Jadi semua perkaliannya dibagi dengan yang M2 ini gitu. Itu MI-nya ya, M besar I-nya. Kalau Y1, Y2 dan seterusnya itu apa gitu. Nah, di sini YI itu adalah inverse dari modulo dari MI modulo M. Jadi di sini kalau Y1 adalah inverse dari M1 modulo M gitu. Jadi kalau YI ya inverse dari MI modulo M. Atau dengan kata lain, kalau kita kalikan YI dengan MI, itu dia akan kongruen dengan satu modulo M. Oke. Nah, ini solusinya gitu. Nanti kita dapat A1-nya apa, kita dapat M1-nya apa, dapat Y1-nya apa, dan semuanya kita cari ya. Begitu juga dengan M2, Y2-nya kita cari, nanti M3, Y3-nya kita cari, dan seterusnya. Nanti solusi X-nya ini gitu. Tinggal kita hitung. Nah, mungkin kita lihat contohnya aja. Jadi ini puzzle yang tadi ya, yang original problemnya itu. Cari X. Nah, X-nya gimana? Di sini, ini kan artinya A1, ini A1, kalau mau kita tulis kan ini ada 3 sistemnya. Berarti ini kan A1 mod M1, terus ini adalah A2 mod M2, ini adalah A3 mod M3. Ya kan? Artinya A1 kita 2, A2 kita 3, terus A3 kita 2. Terus M1 kita 3, M2 kita 5, di sini M2, terus M3 kita 7. Nah, tadi kita udah periksa ini yang si M1, M2, M3-nya pairwise relatively prime, jadi
kita bisa cari dengan teorema sisa Cina ya, dengan Chinese Remainder Theorem. Nah, caranya pertama kalikan dulu si M1-nya ini gitu. Kalikan semua M ini gitu. M1 kali M2 kali M3. Kita cari dulu hasil kalinya gitu ya. Jadi kita kalikan si M1 kali M2 kali M3, kita dapatnya ini ya, 105. Setelah itu kita cari juga M1-nya apa, M besar 1, M besar 2, M besar 3 gitu. Dimana M1 itu tadi rumusnya adalah M dibagi M1. Artinya ini 105 dibagi M1-nya. M1 kita adalah 3 ini gitu. Jadi bagi 3. Makanya dapat 35. Oke. Terus M2 kita adalah M dibagi 5 gitu. Karena M-nya masih sama dengan M ini ya. M2-nya kalau ini M2, ini M kecil 2 ya. M2 kita adalah 5 gitu. Berarti M2 kita 51. Begitu juga dengan M3. Oke, M3 berarti M dibagi M3. M3 yang kecil ya. M3 yang kecil adalah yang 7 gitu. Makanya ini dapat 15. Oke. Artinya M kapital kita udah dapat, A kita udah ada, A1 sampai A3-nya udah ada, M kapital 1 sampai M kapital 3 udah ada. Sekarang kita hanya perlu mencari Y1 sampai Y3. Nah, ingat Y1 itu adalah inverse dari Y1 adalah inverse dari M1 modulo M1 modulo M gitu. M yang ini ya. Artinya si M Y1 itu adalah inverse dari 35 modulo modulo M ini kayaknya saya salah tulis. Jadi ini harusnya MI ya, modulo MI-nya. Jadi modulo MI-nya gitu ya. Jadi modulo 3 gitu. Oke. Jadi di sini ya kita cari Y1 sehingga Y1 dikali M1 itu kongruen dengan 1 modulo M1 yang kecil gitu. Oke. Nah, ya ini berarti ya cara mencari Y1-nya itu adalah sama kayak dengan cara mencari si A bar ini ya, si atopi ini gitu. Oke. Nah, itu mungkin nggak akan saya ulang caranya, tapi mungkin sebagai latihan bisa kalian coba kenapa dapatnya 2 gitu. Jadi nanti di sini Y1-nya dapat 2 gitu. Tapi kita bisa periksa kalau Y1 dikali M1 itu kan berarti 2 kali 35 ya. Itu jawabnya 70. Itu nanti akan sama dengan itu kita akan dapat itu sama aja dengan 1 kongruen modulo 3, kongruen 1 modulo 3 gitu. Oke, berarti Y1-nya dapat 2 gitu. Setelah itu kita mau cari Y2. Cari Y2 sehingga Y2 dikali M kapital 2 itu kongruen dengan 1 modulo M2. Oke. Artinya kita mau cari Y2 sehingga Y2 dikali M2, M2-nya tadi 21 ya. Y2 dikali 21 itu kongruen dengan 1 modulo M2 kecilnya. M kecil 2-nya itu yang 5. Jadi 1 modulo 5. Oke. Nah, nanti ini hasilnya nanti Y2-nya dapat 1. Karena ya kita bisa lihat 21 itu kongruen dengan 1 modulo 5 gitu. Nah, itu Y2-nya. Nah, kita cari juga Y3 gitu. Karena tadi kan M kita ada 3 kan. Nanti di sini kita cari Y3 sehingga kita punya Y3 M besar 3 itu kongruen dengan 1 modulo M kecil 3. M kecil 3 sekarang 7. M besar 3 kita adalah 15, berarti cari Y3 sehingga Y3 dikali 15 kongruen dengan 1 modulo 7. Oke. Nanti Y3 kita dapat 1 juga gitu. Nah, kenapa dapat 1? Ya ini mungkin kalian bisa sebagai latihan ya, dengan menggunakan yang koefisien Bezout tadi. Cara mencari A atau P tadi. Tapi di sini di sini kita bisa periksa kalau Y3-nya 1, berarti kan ini 1 kali 15. 1 kali 15 itu 15, dan memang 15 itu kongruen 1 modulo 7. Nanti kita udah dapat nih. Kita udah dapat A1, A2, A3-nya kan emang diketahui ya. Jadi kan A1, A2-nya memang diketahui dari soal. Terus kita udah dapat M besar 1, M besar 2, dan M besar 3. Terus kita juga dapat Y1, Y2, Y3. Nanti solusi X-nya gimana? Solusi X-nya nanti akan hasil kali semua ini gitu. Kita kalikan aja. Cuma nanti dia itu kongruen modulo berapa? Kongruen modulo 100 modulo M-nya gitu. Jadi solusinya itu adalah X ini nanti kongruen, solusinya itu adalah berupa ini, tapi kongruen
modulo si M hasil kalinya itu. Si kongruen modulo M-nya. Oke. Jadi kalikan aja semuanya. Nanti ya ini substitusikan nilai-nilai yang kita dapatkan segini ya. Nanti dapat hasilnya 233. Tapi 233 itu kongruen dengan 23 modulo 105. Di mana 105 ini adalah si hasil kali M ini gitu. Ya kan? Nanti kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah X-nya itu ya semua bilangan yang kongruen dengan 23 modulo 105. Ya salah satunya adalah si 233 ini gitu. Jadi si 233 ini merupakan salah satu solusi. Tapi dia bukan solusi terkecil. Solusi terkecilnya yang 23 ini. Oke, tapi solusinya ada banyak. Jadi bisa 233, bisa 23, bisa yang lain gitu. Asalkan selama dia kongruen dengan 23 modulo 105. Jadi ya itu caranya. Itu ya ini yang dinamakan dengan Chinese Remainder Theorem gitu. Jadi caranya kira-kira seperti ini.